Salam sehat dan salam sukses untuk petani porang, baik di Indonesia dan khususnya untuk petani porang di Provinsi Lampung. Sahabat petani, banyak pertanyaan dari teman-teman petani porang yang ketika saya mulai berbagi dengan umbi belah, ya, macam-macam pertanyaannya. Apakah umbinya nanti bisa maksimal, bisa bulat, atau ketika pembelahan itu apa enggak rentan dengan jamur, dan berapa lama waktu karantina ketika dibelah, dan ketika pembelahan apa perlu dikasih obat anti jamur. Itu hal yang sering ditanyakan para petani porang ketika tahun-tahun ini kita bagikan cara tanam menggunakan umbi belah. Sebetulnya tidak rumit sahabat petani, sangat simple ya sebetulnya. Kalau kita sudah punya umbi, ya, kita sudah punya umbi yang 1 kilo, kita biarkan di lahan, ya, sampai akarnya habis. Ketika kita ambil, kita simpan saja di bawah naungan, ya, bawah naungan. Ketika sudah berubah warna menjadi kecoklatan, ya, nanti itu bisa kita belah, ya, itu umbi yang sudah karantina. Jadi umbi yang sudah dorman di karantina di bawah naungan kita belah, nanti bisa aman, ya, dan walaupun dibelah nanti tidak akan busuk. Dan proses kering dari bekas belahannya itu sangat cepat, ya. Jadi ketika kita belah, ketika kita simpan di bawah naungan, jangan sampai umbinya itu terbalik, ya, biar tidak menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah, bekas belahannya akan rusak nanti jamur. Tapi kita posisikan miring, ya, usahakan seperti itu. Kalau memang punya gudang karantina yang luas, ya, kita bisa simpan di situ, malah jauh lebih aman. Tanpa kita kasih sinar matahari di dalam rak penyimpanan pun itu akan cepat kering. Dan tanpa dikasih anti jamur bekas belahannya pun juga itu akan keringnya normal, tidak akan busuk. Masih di lahan khusus umbi belah sahabat petani, hasilnya seperti ini. Kita gunakan seminaungan dengan jagung, tidak terlalu banyak tanaman jagungnya, hanya untuk sekedar bayang-bayang. Dan jagungnya juga lumayan nih, besar-besar, ya. Pengalaman yang sangat berharga, ya, ketika saya pribadi melakukan pembelahan umbi bisa tumbuh subur, ya. Dan ini sebetulnya bisa dicontoh untuk teman-teman. Saya membelah umbi baru pertama kali, namun juga nyatanya berhasil, ya, tidak lewat tidak harus melewati masa gagal karena busuk. Yang penting pada intinya yang mau kita belah itu umbinya itu sudah umbi karantina, jangan umbi yang masih baru dipanen, masih ada akarnya, lalu kita belah, ya wis selesai, itu nanti akan busuk. Ini yang seperti ini bukan tunas kedua kalinya, ya. Ini umbi yang kita belah itu ada tunas besar 2, jadi tumbuhnya 2. Dan ini tunas yang sini, ini muncul tunas kedua, ya. Ini nanti umbinya jadi 2, ini 2 umbi nanti di sini.
yang kena naungan dari pohon nangka ini seperti ini. Lahan khusus umbi belah. Nah, ini kenapa tumbuhnya banyak seperti ini? Nah, ini yang selip ya. Kalau Mas Agus tuh ketika kita belah umbi nanti ada tunas itu lebih dari 3, ada yang 4. Kita pertahankan 1 saja biar umbinya nanti besar. Tapi kalau itu tunasnya itu muncul 2 tapi besar-besar, nah itu dipertahankan juga nggak apa-apa. Nanti akan tumbuh tunasnya juga 2 itu besar-besar. Kalau bisa jangan lebih dari 2. Yang bagus 1, 2 masih aman. Nanti masih bisa tumbuh besar. Kalau terlalu banyak, nanti umbinya nggak maksimal. Malah kita bukan panen umbi produksi, tapi panennya umbi-umbi bibit lagi yang sekilo isi 3-2 atau 3-4. Pohonnya yang di lahan terbuka seperti ini pendek-pendek, namun kekar ya, batangnya itu kekar. Ini masih bisa tunas kedua seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini yang kita belah itu mengeluarkan 2 tunas besar, dan ini tumbuhnya 2. Dan nanti ini misah ya, jadi ini pisah. Jadi ini sudah keluar tunas pertama, kedua, ketiga. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau besarnya seperti ini ya, ini sangat gampang sekali. Kalau ngomongin 1 kilo itu sangat mudah. Berarti kalau 1 kilo kita jadi 4, berarti udah 4 kilo hasilnya, belum kataknya. Itu kalau ngomong paling rendah 1 kilo ya. Dan nanti rata-rata pasti ada 1,5 kilo sampai 2 kilo kalau hasil dari belah umbi. Oke sahabat petani, mungkin cukup sekian. Sekali lagi, di sini kita hanya berbagi pengalaman, bukan bermaksud menggurui. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Atur suwun yang selalu nyimak, dan jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru. Atur suwun yang selalu nyimak. Salam sukses petani porang baik di Indonesia, khususnya untuk petani porang di Provinsi Lampung.